Karena memang tidak ada hasil yang luar biasa yang dikerjakan dengan biasa-biasa saja. Sesuatu hasil yang luar biasa itu dikerjakan dengan luar biasa. Dari peneliti di Indonesia, di Asia Tenggara, di Eropa, dan di luar Asia Tenggara yang lain, sebagian besar saya melihat banyak kesamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini saya kembali akan membahas tentang hasil riset penelitian ilmiah yang dilakukan di Thailand. Penelitinya namanya Tawesak Ropsing dan kawan-kawan. Sahabat muda, penelitian UMKM di Thailand ini membagi dua. Karakteristik pengusaha yang baik dan faktor-faktor yang penting agar UMKM tumbuh berkembang. Sahabat muda, saya sengaja mengambil referensi dari hasil riset ilmiah baik di Indonesia, di Asia Tenggara maupun dari luar Asia Tenggara. Kenapa? Karena referensi-referensi itu akan memberikan inspirasi, akan memperkuat referensi agar UMKM kita semakin kuat. Sahabat muda, hasil penelitian peneliti di Thailand ini memberikan informasi karakteristik seorang pengusaha UMKM yang baik agar UMKM-nya baik. Yang pertama, dia memiliki keberanian. Keberanian untuk bersaing dengan pesaing bisnis. Sahabat muda, karakteristik ini perlu. Tapi kita tidak mungkin berani tanpa ada sumber daya. Semakin bagus referensi kita, semakin bagus sumber daya kita, semakin kita percaya diri untuk berani bertanding di pasar bisnis. Karakter keberanian ini juga harus diturunkan menjadi karakter planning yang baik. Planning yang baik ini punya kelemahan, sahabat muda. Planning ternyata harus fleksibel dengan perubahan zaman. Bisa jadi ada banyak perubahan yang terjadi di masyarakat. Maka planning yang sudah kita buat harus fleksibel. Bagaimana perencanaan bisnis itu harus fleksibel. Teman dari Thailand ini memberikan karakteristik seorang pengusaha itu selain berani, dan berani itu bisa muncul dengan banyaknya referensi, dengan kuatnya referensi, dengan bagusnya sumber daya kita, dia juga harus fleksibel di dalam menjalankan perencanaan bisnis. Sahabat muda, ternyata selain berani, selain juga fleksibel dengan kondisi, seorang pengusaha yang baik itu menurut penelitian kawan kita ini juga harus sabar. Di Indonesia memang juga harus sabar. Selalu ada permasalahan yang tidak kita duga. Harus sabar mencari solusi. Penelitian kawan kita juga sama. Karakteristik seorang pengusaha yang baik itu harus memiliki kesabaran. Bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul. Sahabat muda, selain kesabaran, karakteristik yang perlu seorang pengusaha itu harus mampu berubah. Barangkali pelanggan itu sudah memiliki kebosanan, barangkali pasar sudah memiliki kejenuhan, maka pastikan seorang pengusaha yang baik itu memiliki karakter mau berubah. Jadi tidak hanya sekedar sabar, tapi juga mau berubah. Kemudian karakteristik berikutnya, dia memiliki pengetahuan yang cukup. Kalau pengetahuan yang cukup, kita tentu sudah memberikan banyak referensi, dan saya rasa dari sumber yang lain akan banyak memberikan referensi bagaimana berbisnis yang baik. Dan karakteristik yang terakhir yang perlu sebagai pengusaha UMKM itu adalah karakteristik kerja keras. Karena memang tidak ada hasil yang luar biasa yang dikerjakan dengan biasa-biasa saja. Sesuatu hasil yang luar biasa itu dikerjakan dengan luar biasa. Oleh karena itu, kerja keras, mampu bertahan dari segala macam adalah karakteristik yang dibutuhkan bagi seorang pengusaha. Sahabat muda, itulah karakteristik yang dibutuhkan seorang pengusaha berdasarkan peneliti dari Thailand ini. Kemudian peneliti Thailand ini juga mengidentifikasi apa sih yang menjadi penting agar UMKM itu tumbuh berkembang. Selain karakteristik manusianya, selain karakteristik pengusaha yang baik bagi pelaku UMKM, peneliti dari Thailand ini juga meneliti faktor-faktor yang membuat UMKM itu tumbuh berkembang. Ada 4 faktor yang ditemukan teman di Thailand ini. Yang pertama adalah faktor kemampuan merencanakan yang strategis. Kemampuan merencanakan strategis ini akan membuat bisnis kita menjadi lebih baik dari yang lain.
Karena perencanaan strategis yang diteliti oleh teman kita di Thailand ini akan mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan kita. Dengan analisis eksternal, kekuatan dan kelemahan lawan itu membuat perencanaan bisnis itu menjadi berbeda dan lebih baik. Kemudian faktor manajemen produksi. Jadi tidak cukup dengan perencanaannya, tapi bagaimana membuat komoditas atau produksi kita menjadi bagus. Butuh semacam manajemen produksi yang baik. Alat apa yang dibutuhkan? Siapa yang harus mengoperasikan? Ini sangat menentukan komoditas yang berkualitas itu. Jadi perencanaan yang baik harus diikuti dengan manajemen produksi yang baik. Kemudian faktor yang ketiga, teknologi dan inovasi. Jadi teman di Thailand ini sangat mengidentifikasi inovasi. Dia juga memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi teknologi dan inovasi adalah faktor yang dibutuhkan agar UMKM berkembang. Dan yang terakhir adalah faktor entrepreneurship. Jadi sahabat muda, faktor entrepreneurship ini sudah banyak saya bahas, tapi yang jelas dari peneliti di Indonesia, di Asia Tenggara, di Eropa, dan di luar Asia Tenggara yang lain, sebagian besar saya melihat banyak kesamaan. Saya hanya membahas beberapa hal yang kira-kira berbeda dan kira-kira memberikan inspirasi dan memperkuat referensi UMKM kita. Mudah-mudahan UMKM kita semakin kuat, semakin bisa bersaing dengan pihak luar. Terutama kita harus menguasai pasar dalam negeri, kemudian ke Asia Tenggara, kemudian ke global. Sahabat muda, itulah karakteristik pengusaha yang baik, itulah faktor penting UMKM tumbuh berkembang yang diteliti oleh teman kita di Thailand. Mudah-mudahan menginspirasi. Salam untuk Indonesia.